anak-anak kelas 4 semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sudah siap untuk belajar? Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang berbagai bentuk pecahan. Sebelum kita mulai belajar, sudah siapkan buku matematika dan juga alat tulisnya belum? Jika sudah, yuk kita lanjut belajar lagi. Nah, ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan persen. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Di sini contohnya ada A per B. A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Dan ada 2 jenis pecahan biasa. Yang pertama ada pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 2/6, 3/5, 6/9, dan 11/12. Jadi, angka atas atau angka pembilang itu lebih kecil dari angka bawah atau angka penyebut. Yang kedua ada pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 5/3, 7/4, 11/7, dan 12/10. Jadi angka yang atas atau angka pembilang itu nilainya lebih besar dari angka yang bawah atau angka penyebut. Nah, lanjut. Ada pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Di sini Ibu punya contoh angka 1, 2/5. Nah, angka 1 ini merupakan bilangan bulat dan 2/5 merupakan pecahan biasa. Nah, jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, di sini ada contoh 7/3. Kalian juga bisa lihat di buku paket halaman 12. Nah, untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Contohnya seperti ini ya, 7/3. Kita lakukan dengan cara pembagian. 7 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, 3 dikali 2 kan 6. Jadi 7 dikurang 6 sisanya 1. Jadinya 7/3 sama dengan 2. 2 ini kan tadi 7 bagi 3 2. 1 ini dari mana? Dari sisa. Sisa pembagian tadi 1 per disamakan lagi penyebutnya 3. Jadi ya 7/3 sama dengan 2 1/3. Lalu B, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini sebaliknya ya. Kalau misalnya ada pecahan campuran nih, di sini ada pecahan 2 3/5. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Di sini angka 2 dan 5 kita kalikan. Jadi dalam kurung 2 kali 5 ditambah 3. 3 ini angka yang di sini per sama penyebutnya 5. 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 3 per 5 sama dengan 13/5. Jadi kalian kalikan dulu nih angka 2 dan 5. Lalu ditambahkan angka 3 per sama penyebutnya tetap 5.
Hasil 2 kali 5, 10, ditambah 3 sama dengan 13/5. Nah, mengerti? Lalu kita ke bentuk pecahan ketiga, ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan khusus yang menyebutnya adalah pangkat dari 10. Ada 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadinya tambahin nolnya 1, 1, 1 gitu. Penulisannya menggunakan tanda koma. Nah, kalian sebelum mempelajari pecahan desimal itu harus mengenal konsep persepuluhan, konsep perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Kita pertama belajar mengenal konsep persepuluhan. Untuk penyebut persepuluhan, maka letaknya satu angka atau digit di belakang koma. Kalau ada angka 1 di belakang koma, maka itu disebut 1/10 atau 0,1. Kalau angka atasnya 3, 3/10 jadi 0,3. Nah, dibaca 0,1. Ini dibaca 0,3. Lalu ada mengenal konsep perseratusan. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya perseratusan. Contohnya 1/100 sama dengan 0,01. Jadi ada 2 angka di belakang koma. 3/100 sama dengan 0,03. 30/100 sama dengan 0,30. Nah, ini dibacanya 0,01. Gitu. Jadi kalau 2 angka di belakang koma berarti penyebutnya 100. Yang tadi kan ada 1 angka di belakang koma, jadi penyebutnya 10. Nah, mengenal konsep perseribuan. Jadi untuk penyebut perseribuan maka ada letak 3 angka atau digit di belakang koma. Nih ada 3 kan, 1, 2, 3. Jadi 1/1000 sama dengan 0,001. Nah itu dibacanya 0,001. 3/1000 sama dengan 0,003. 33/1000 sama dengan 0,033. 335/1000 sama dengan 0,335 gitu. Jadi kalau misalnya angka atasnya seperti ini contohnya ada 33, jadi kamu tulis 0,033 karena ada 3 angka di belakang koma, jadi kamu tambahin 0. Kalau ini kan sudah 3 angka di belakang koma, jadi kamu tinggal tulis 0,335 seperti itu. Itu konsepnya, konsep dari pecahan desimal. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke desimal? Di sini ada 2 cara. Yang pertama, kamu bisa lakukan dengan cara pembagian. Nah, di sini ada 1/4. Bagaimana ubah ke pecahan desimal? Kita lakukan cara pembagian. Pertama kita tulis 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa ya, maka kita pinjam 0. Nah, menjadi 10 bagi 4. Nah, karena kita pinjam 0, maka di sini kita tulis 0, karena kita pinjam. Nah, 10 dibagi 4 berapa yang mendekati? 2. 2 berarti 8. 10 dikurang 8 sama dengan 2. 2 bagi 4 bisa tidak? Tidak bisa. Jadi pinjam lagi nolnya. Nah, 20 bagi 4 bisa? Bisa. Hasilnya 5.
Nah, 20 kurang 20, 0 habis di sini. Jadi, 1/4 sama dengan 0,25. Ini cara pertama bisa memakai cara pembagian. Nah, cara kedua seperti ini. Kalian bisa melakukan cara perkalian. Jadi, pembilang dan penyebut angkanya harus sama. Contohnya, jika penyebutnya 2, kalikan 5. Kenapa dikalikan 5? Supaya mendapat penyebut per 10. Nah, seperti ini. Contohnya, jika penyebutnya 5 dikalikan 2 sama supaya mendapatkan penyebut 10. Jika penyebutnya 4 kalikan 25. Kenapa dikalikan 25? Karena kalau 4 dikalikan berapa hasil 10 kan tidak ada. Jadi bisa dikalikan 25. Jika dikalikan 25, penyebutnya jadi per 100. Jika penyebutnya 8 dikalikan 125. Kenapa dikalikan 125? Supaya penyebutnya per 1000. Seperti ini. 3/5 sama dengan 3/5 dikali 2/2. Sama dengan 6/10. Jadi, kalian harus sama mengalikannya. Pembilang dan penyebutnya harus sama. Nih, seperti tadi. 5/2. Jadi, angka atasnya juga dikalikan 2. 3 dikalikan 2, dapatnya 6/10 sama dengan 0,6. Nah, konsepnya tadi, kalau per 10 berarti angka belakangnya 1 di belakang koma, gitu. 3/4 dikalikan 25/25. 3 kali 25, 75/100. Sama dengan 0,75. Ini kamu bisa lihat di halaman 15. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke. Nah, lalu bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Pertama, kalian harus ingat dulu konsepnya. Kalau satu angka di belakang koma, maka diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Terus kalau 2 angka di belakang koma, maka diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Dan 3 angka di belakang koma, maka diubah pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Lalu setelah itu kalian sederhanakan pecahan ke bentuk yang paling sederhana. Contohnya di sini ada 0,25. Nah, 0,25 ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Berarti kalau 2 angka di belakang koma, penyebutnya kita ubah menjadi 100. Kita kalikan 100/100. Mendapatkan hasil 25/100. Lalu 25/100 ini kita sederhanakan. Dibagi 25, dibagi 25 mendapatkan hasil 1/4. Ini adalah bentuk sederhana dari 25/100 gitu. Nah, sekarang kalian sudah mengerti tentang pecahan desimal? Kita lanjut ke persen. Persen atau per 100 merupakan pecahan dalam bentuk khusus, yaitu penyebutnya 100. Persen dilambangkan dengan tanda persen seperti ini tandanya. Contohnya, ada ini bacanya 5%, artinya 5/100. Ini 12%, artinya 12/100. 375%, artinya 375/100. Dan 275%, artinya 275/100. Nah, kalian biasanya melihat persen-persen ini di mana, yo?
Kalau kalian jalan-jalan ke mall atau ke toko, kalian pernah lihat seperti ini tidak? Artinya apa di sini? Artinya adalah besarnya potongan harga atau diskon di sebuah toko. Biasanya dituliskan dalam bentuk persen. Nah, di sini berapa diskonnya? Ya, diskonnya ada 50%. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi persen? Nah, ini bisa kalian lihat di buku matematika kalian halaman 16. Cara pertama, mengubah pecahan menjadi persen dengan mengubah penyebut menjadi 100 karena persen adalah per 100. Kalian harus kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Misalnya di sini ada angka 1/2 sama dengan, kalian cari nih 2 dikalikan berapa, biar hasilnya per 100 dikalikan 50. Jadi pembilang dan penyebutnya harus sama, dikalikan 50 per 50. 1 kali 50, 50 per 2 kali 50, 100. 50 per 100 sama dengan 50%. 3/5 sama dikalikan 20 per 20. 3 kali 20 sama dengan 60 per 5 kali 20 sama dengan 100 sama dengan 60%. 3/4. 4 dikalikan 25. 3 dikalikan 25 sama dengan 75 per 100 atau sama dengan 75%. 5 per 8 sama dengan dikalikan 125 atau 100 per 125 sama dengan 625 per 1000. Nah, kalau per 1000 kalian bagi 10 angkanya, mendapatkan 62,5 per 100 atau 62,5%. Atau bisa dengan cara kedua. Nah, ini adalah cara yang paling mudah, yaitu mengalihkan pecahan dengan 100%. Contohnya, 1/2 sama dengan 1/2 kali 100%. 1 dikali 100, 100 per 2% sama dengan 50%. 3/5 sama dengan 3/5 kali 100%. 3 kali 100 sama dengan 300 per 5%. 300 dibagi 5 sama dengan 60%. Jadi kamu bisa menggunakan cara pertama dengan mengubah penyebutnya jadi 100 atau cara kedua dengan mengalihkan pecahan dengan 100%. Nah, sekarang bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa? Cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa dengan cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100 lalu disederhanakan. Contohnya seperti ini. 25%. 25% itu kan tadi artinya 25 per 100. Sama dengan 25 per 100 dibagi 25 per 25. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi hasilnya 25% adalah 1/4. Contoh kedua, 40% sama dengan 40 per 100. Dibagi pembilang dan penyebutnya dibagi 20. 40 dibagi 20 sama dengan 2 dan 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi 40% diubah ke pecahan biasa menjadi 2/5. Dan contoh ketiga, 72% sama dengan 72 per 100. 72 dibagi berapa? Yang bisa dibagi dengan angka 100 juga. Yang bisa dibagi angka 72 dan 100. Nah, dibagi 4. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 4. 72 dibagi 4. Itu mendapatkan hasil 18. 100 bagi 4 mendapatkan hasil 25. Jadi 72% sama dengan 18/25%.
Nah, sudah selesai pelajaran hari ini. Apakah kalian sudah mengerti tentang berbagai bentuk pecahan? Tadi ada apa saja? Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal dan pecahan persen. Nah, semoga pembelajaran hari ini atau materi hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Selamat belajar.